Halo semuanya, apa kabar? Welcome back again on my YouTube channel. So, teman-teman, makasih banyak sebelumnya atas support kalian dan kritik serta masukannya gitu ya. Mudah-mudahan aku bisa membuat video ini lebih baik lagi. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian so aku juga bisa semangat buat bikin video-video menarik lainnya. Nah, sebelum kita mulai videonya, mungkin saat ini kalian sudah mudik ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan juga perjalanan mudik kalian menuju kampung halaman juga diberikan kelancaran, gak macet parah, kalaupun macet ya masih dalam keadaan normal atau wajar. Yang penting kalian bisa selamat dalam perjalanan sampai kumpul dengan keluarga tercinta. Nah, ngomong-ngomong soal macet dan mudik ya, aku mau ngebahas nih peristiwa kemacetan terparah sepanjang sejarah Indonesia yang pernah terjadi di tahun 2016. Mungkin kalian masih ingat ya, nah kali ini aku mau coba ngebahas tentang kemacetan parah tersebut. Di mana kemacetan itu terjadi hampir 2 hari lamanya, banyak orang yang terjebak dalam kemacetan parah tersebut, bahkan sampai ada korban meninggal dunia. Sampai-sampai Menteri Perhubungan yang menjabat saat itu juga harus diberhentikan karena peristiwa itu. Jadi gimana kronologisnya? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung simak aja berikut ini. Peristiwa ini terjadi di Jalan Tol Trans Jawa. Nah, apa itu Tol Trans Jawa? Tol Trans Jawa ini adalah jaringan tol yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa. Jalan Tol Trans Jawa ini adalah proyek panjang pemerintah Indonesia, di mana jalan tol ini membentang dari mulai Pelabuhan Merak di kota Cilegon, Banten, hingga Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jalan tol ini membentang sepanjang 1232,78 km. Nah, jadi bisa kalian lihat ya bahwa jalan tol ini membentang dari ujung barat ke ujung timurnya Pulau Jawa. Jadi sepanjang jalan itu. Dan ini menjadikan jalan tol Trans Jawa ini adalah jalan tol terpanjang di Indonesia. Pembangunannya pun bertahap ya, nggak mungkin sekaligus. Jadi pembangunan ini bertahap dari tahun 1984 sampai dengan saat ini. Tahap terakhir jalan tol ini diperkirakan selesai di tahun 2025, yaitu pembangunan tol Probolinggo hingga Banyuwangi. Nah, inilah yang jadi bagian terakhir dari tol Trans Jawa. Jadi, pembangunan jalan tol ini belum rampung sepenuhnya ya guys. Nah, di tahun 2016, pembangunan tol ini sudah selesai sampai ke Brebes. Jadi, pembangunan tahap akhir di tahun 2016 ini baru sampai tol Brebes. Nah, dengan adanya tol Brebes ini otomatis memperpendek jarak tempuh. Nah, jarak dari Jakarta ke Brebes ini hanya 4 jam. Dan hal ini pastinya bikin excited para pengguna tol, terutama yang akan melanjutkan perjalanan ke daerah timur dari Pulau Jawa. Untuk menggunakan jalan tol Brebes ini, mereka sangat senang untuk menantikan perjalanan mudiknya ke tol Brebes ini. Dan kebetulannya pula, peresmian tol Brebes ini adalah di bulan Juni tahun 2016. Jadi tepatnya kira-kira sebulan sebelum Lebaran di tanggal 6 Juli tahun 2016 ya guys. Nah, pastinya orang-orang excited dong ya, pasti jarak tempuhnya akan lebih pendek gitu ya, menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, ke kota tujuan masing-masing pemudik. Nah, jalan tol Brebes ini punya 2 exit tol, yaitu exit tol barat dan exit tol timur. Tapi pintu tol exit barat ini belum difungsikan. Jadi semua pengguna jalan tol itu hanya bisa keluar dari pintu exit tol timur. Dan orang-orang menamai pintu exit tol Brebes Timur ini dengan nama Brexit. Jadi kebetulan ya pada saat itu sedang terjadi semacam kericuhan lah ya, atau referendum dari Britania Raya, di mana Britania Raya ini akan keluar dari Uni Eropa ya. Nah, kasus tersebut dinamain Brexit. Nah, karena mungkin kebetulan namanya hampir mirip-mirip, makanya dinamai Brexit. Aku nggak tahu apakah ini pada akhirnya resmi jadi Brexit namanya atau gimana gitu ya. Tapi dulu orang-orang bilangnya Brexit. Brebes Exit Tol. Nah, balik lagi ke cerita tentang tol Trans Jawa ini. Seperti diceritakan ya, bahwa warga ini antusias dengan adanya tol Brebes ini. Karena akan mempersingkat waktu jarak tempuh pemudik.
Berbondong-bondonglah semua para pemudik ini mulai dari tanggal 1 Juli tahun 2016 untuk melakukan mudik ke tempat tujuannya masing-masing. Nah, lebaran itu di tanggal 6 Juli tahun 2016 ya guys. Dan puncak kemacetan itu yaitu di tanggal 3 sampai 5 Juli tahun 2016. Nah, karena tol exit barat ini belum dibuka, otomatis semua mobil ini berusaha keluar di tol exit timur atau Brexit. Nah, disinilah semua tragedi ini bermula. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita mau keluar tol itu kita harus antri. Pelan-pelan jalan, kemudian membayar, yang otomatis pasti butuh waktu kan ya. Nah, apalagi tahun 2016, pembayaran tol ini masih manual. Sebetulnya ada gate untuk kartu tol ya, tapi orang-orang masih melakukan pembayaran kebanyakan dengan manual ya, jadi pakai uang cash. Jadi bisa dibayangkan, banyak orang yang antusias pakai jalan tol ini dan semua orang berusaha untuk keluar dari tol ini bersamaan di satu tempat. Dan loket pembayaran pun hanya tersedia 3 loket aja. Bayangkan guys, udah padat banget, pemudiknya dari mana-mana gitu ya menggunakan tol ini. Dan loket pembayarannya hanya ada 3. Jadi otomatis dari yang jalan tol selebar itu akhirnya mengerucut pada 3 loket pembayaran tersebut. Otomatis jalannya menyempit kan ya. Kalau menyempit pasti kan harus bergantian gitu ya. Padahal biasanya di tol-tol yang besar itu biasanya loket itu selalu banyak gitu ya. Bisa jadi 10 loket atau berapa loket. Ini hanya ada 3 loket. Jadi bisa kalian bayangkan ya, semua mobil mengerucut pada 3 titik lokasi loket pembayaran tersebut. Di mana pengemudi ini harus membayar, kemudian nunggu kembalian gitu ya. Yang akhirnya laju kendaraan ini akhirnya melambat dan akhirnya jadi efek domino ke belakang. Antrian semakin panjang hingga berpuluh-puluh kilometer. Bahkan sampai ke Kanci, Palimanan, Cirebon. Yang mana total kemacetan ini sampai 25 km panjangnya. Hal inilah yang menyebabkan kemacetan parah terjadi. Apalagi ada 2 arus pertemuan di jalur Pantura. Jadi udah macet, ada 2 arus pertemuan. Otomatis itu yang bikin semakin memperlambat laju kendaraan. Nah, karena ada 2 pertemuan arus inilah yang mengakibatkan macetnya ini makin parah guys. Para petugas juga gagal menahan lonjakan volume kendaraan. Jadi semua yang mau masuk ini ya masuk aja gitu awalnya gitu, tidak ditahan. Sehingga pada akhirnya volume kendaraan ini makin bertambah banyak. Dan semua terjebak di dalam kemacetan tersebut. Mau maju nggak bisa, mau balik lagi arah nggak bisa gitu. Jadi semuanya terjebak di sini guys. Kemacetan parah pun nggak bisa terelakkan. Nah setelah keluar tol juga ada pasar tumpah. Nah ini juga yang mengakibatkan kemacetan ya. Jadi otomatis udah keluar juga macet gitu ya. Otomatis menghambat yang di belakangnya juga. Seperti yang tadi aku bilangnya efeknya ini efek domino. Jadi semakin lengkaplah drama kemacetan ini. Dan puncaknya ini sampai terjadi 2 hari 2 malam. Yaitu di tanggal 3 sampai 5 Juli di puncak kemacetan. Lebaran itu tanggal 6 Juli 2016, jadi ini sehari sebelum Lebaran. Bahkan kesaksian dari salah satu pemudik nih ya, untuk maju 100 meter aja itu butuh waktu 2 sampai 3 jam. Dan kalau misalnya mau istirahat dulu ke bahu jalan, nah untuk masuk lagi ke dalam antrian ini juga susah banget guys. Karena mungkin orang juga nggak mau disalip ya, karena mereka udah ada di treknya. Mereka juga udah antri lama gitu ya. Jadi mereka tuh kepada mau disalip juga. Makanya untuk masuk ke dalam antrian lagi juga itu perlu waktu yang sangat lama. Dan orang-orang ini udah sangat stres menghadapi kemacetan yang sangat parah ini. Terus petugasnya pada kemana? Petugas juga berjibaku untuk mengatasi kemacetan ini. Sampai-sampai para petugas ini juga kewalahan menangani kemacetan parah ini. Suasana kemacetan ini juga bisa dibilang sangat mengerikan. Kenapa dibilang mengerikan? Karena kondisi pengemudi dan juga penumpang ini bermacam-macam ya. Ada yang kelelahan, ada yang mau ke toilet pun susah, ada yang mobilnya mogok, ada yang kehabisan bensin. Karena bisa dibayangin ya, kalau misalnya mobil ini nyala, pasti kan pakai bensin gitu ya. Dan kalau misalnya dimatikan, otomatis AC mobilnya juga mati gitu. Orang kepanasan, makanya mobilnya dinyalain supaya AC-nya hidup. Tapi mau nggak mau bensinnya pun pasti habis ya guys. Kalau nggak dinyalain AC-nya pasti panas. Kalau dimatiin bikin dehidrasi, kelelahan. Apalagi kalau dalam satu mobil itu biasanya kalau mudik itu kan bukan hanya 1-2 penumpang ya, tapi satu keluarga bahkan yang saudaranya juga nebeng gitu. Jadi pasti penuh banget, sesak, oksigen kurang. Otomatis pasti kelelahan, stres, pusing, sampai mengakibatkan dehidrasi. Nah, karena banyak mobil kehabisan bensin,
Banyak pula pedagang-pedagang eceran yang bermunculan untuk menjual bensin. Tapi harganya benar-benar di luar nalar. Per liter harganya itu bisa mencapai Rp50.000, di mana itu adalah 6 kali lipat dari harga bensin di tahun 2016. Kebayang nggak tuh? Sementara kalau yang namanya mudik itu kan butuh bensinnya tuh nggak cuma 1-2 liter ya. 10 liter aja itu udah dikit banget gitu. Tapi kebayang kalau misalnya kita beli 10 liter, artinya kita harus mengeluarkan uang Rp500.000 hanya untuk 10 liter aja. Padahal posisi keluar dari jalan tol itu juga masih lama, seperti itu. Untuk ngidupin AC aja pasti butuh bensin gitu. Jadi serba salah kondisi pada saat itu. Dalam keadaan macet seperti itu juga orang pasti lapar ya. Nah, untuk berhenti di rest area juga gak gampang. Untuk berhenti ke pinggir juga belum tentu juga ada bakal makanan seperti itu. Nah, ada banyak orang-orang juga yang menjual makanan. Tapi harganya itu betul-betul mahal guys. Tapi mau nggak mau karena perut harus diisi, ya akhirnya mau nggak mau harus dibelilah itu makanan. Meskipun dengan harga yang mahal. Nah, kondisi macet ini juga bikin anak-anak ini pada rewel, terutama yang balita. Kemudian ada juga anak yang demam dan sampai mengalami step atau kejang. Ada juga manula yang kelelahan, dan juga ada pemudik yang terkena serangan jantung. Pemudik dengan kondisi-kondisi tersebut segera dievakuasi oleh petugas dengan menggunakan ambulans. Itu pun dengan susah payah, petugas membawa ambulans ke lokasi di mana pemudik ini mengalami kondisi yang harus segera dievakuasi. Jadi petugas ini membawa ambulans di arah yang berlawanan. Itu pun susah banget dijangkau. Nah, situasinya tuh emang udah kacau balau banget saat itu guys. Bahkan sampai ada orang yang meninggal. Dimana penyebab orang meninggal ini bermacam-macam. Ada yang serangan jantung, ada yang keracunan karbon dioksida, hingga kelelahan. Dan dikonfirmasi ada sekitar 17 orang yang meninggal dunia akibat peristiwa kemacetan parah tersebut. Pada saat itu, bukan cuma pemudik yang kewalahan, tapi semua petugas yang bertugas juga sangat kewalahan dan juga kelelahan. Dan kemacetan ini akhirnya bisa diurai setelah 2 hari 2 malam. Tepatnya di malam takbiran, kemacetan ini dapat terurai. Dan peristiwa tersebut tidak dapat dilupakan karena benar-benar chaos. Dan jadi sorotan pemerintah pada saat itu. Efek dari tragedi kemacetan ini mengakibatkan Menteri Perhubungan saat itu yang dijabat oleh Bapak Ignatius Yonan harus diberhentikan. Dan akhirnya digantikan oleh Bapak Budi Karya Sumadi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Angkasa Pura II. Jadi, Menteri Perhubungan ini dianggap lalai dan tidak bisa menjamin keselamatan pemudik. Ya sebenarnya siapa yang mengira kejadian bakal kayak gini ya guys, gak ada yang mau kondisinya kayak gini. Tapi ya kembali lagi semuanya sudah terjadi dan jadi pembelajaran buat kita semua. Padahal kita bangga banget ya dengan Pak Ignatius Yonan ini yang berhasil mengubah wajah PT KAI seperti sekarang ini. Tapi mau gak mau dengan peristiwa ini Pak Ignatius Yonan harus diberhentikan dari jabatannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan parah ini. Yang pertama adalah libur serentak. Yang kedua, adanya 2 arus pertemuan di jalur Pantura. Banyak kendaraan yang memilih lewat tol karena perkiraan jarak tempuh yang lebih cepat. Apalagi tol Brebes ini kan baru dibuka. Jadi semua orang ini sangat excited dengan adanya tol Brebes ini. Ya ternyata semua orang punya pikiran yang sama ya, pengen nyoba tol yang baru gitu. Tapi ya saking pikirannya sama semua, ya berklah semua orang dalam satu tempat yang sama. Sehingga terjadilah kemacetan tersebut. Faktor berikutnya adalah loket pembayaran hanya ada 3, di mana seharusnya lebih dari 3. Apalagi ini kan menjadi exit tol terakhir ya pada saat itu. Nah inilah yang menyebabkan kemacetan juga. Pembayaran tol saat itu masih memakai uang cash atau secara manual. Belum semuanya menggunakan kartu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada gate yang pakai kartu gitu ya, tapi kebanyakan orang masih memilih pakai uang tunai. Dulu biasanya ada yang gate non tunai ini tapi cuma ada 2 atau 3 gitu, itu pun sepi biasanya. Peristiwa tersebut akhirnya menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama bagi pemerintah, dalam mengevaluasi sehingga tidak terjadi lagi kejadian seperti itu di kemudian hari. Berbagai macam antisipasi dilakukan. Contohnya di tahun 2025 ini, pemerintah memberlakukan WFA untuk pegawai pemerintahan dan juga menganjurkannya untuk
perusahaan swasta, agar kejadian-kejadian sebelumnya tidak terulang. Jadi diharapkan orang-orang itu nggak mudik di tanggal yang bersamaan ya guys. Apalagi di tahun ini nih ya, anak-anak kan sudah libur di tanggal 21 Maret. Dan pemerintah memberlakukan WFA itu di tanggal 24 Maret gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah diperkirakan akan mudik nih, bisa melakukan mudik lebih awal dan bisa membawa pekerjaannya di mana aja gitu. Jadi WFA, work from anywhere. Nah, jadi itu dia ya kenapa alasan pemerintah memberikan WFA untuk pegawai pemerintahan dan swasta, supaya orang-orang itu bisa mudiknya itu nggak barengan gitu. Jadi bisa terhindar dari kejadian yang terjadi seperti tahun 2016 ini. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2025 ini kan jalan tolnya juga sudah diperpanjang ya. Kalau di tahun 2016 itu kan sampai Brebes ya. Nah, sekarang ini sudah sampai Probolinggo ya setahu aku, tapi itu belum semuanya selesai. Jadi intinya sudah hampir selesai, tapi masih dalam proses tahap pengerjaan. Nah, pembayaran tol juga sudah cashless atau wajib menggunakan kartu tol secara keseluruhan ya, dan ini diresmikan pada tahun 2017, sudah diresmikan seluruhnya harus menggunakan kartu. Bisa pakai e-money, Indomaret Card, atau kartu-kartu dari bank juga banyak ya. Itu bisa digunakan untuk pembayaran tol dan lain sebagainya. Jadi sudah lebih mempercepat dan lebih modern. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi antrian di loket pembayaran tol. Bahkan ke depannya sistem pembayaran tol ini akan menggunakan sistem pembayaran nirsentuh atau multi-lane free flow atau disingkat MLFF, yang memungkinkan kendaraan ini tidak perlu berhenti di loket pembayaran. Jadi pembayaran ini melalui aplikasi smartphone atau stiker RFID yang terpasang di mobil, tepatnya di kaca mobil ya. Jadi alat ini akan mendetek stiker tersebut di mobil dan saldo kita tuh udah langsung ke debit. Jadi tinggal lewat aja mobilnya. Nah, setahu aku ini sudah berjalan di beberapa gerbang tol ya, jadi sudah dilakukan percobaan juga, tapi belum semua tol. Nah, kedepannya kemungkinan akan diberlakukan serentak ya, sistem seperti itu. Jadi pastinya ini akan menghindari kemacetan parah. Nah, besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Buat kalian yang mau mudik, atau lagi dalam perjalanan mudik, atau nanti akan melakukan arus balik, persiapkan diri kalian dengan baik ya guys. Yang pakai transportasi umum, jangan lupa persiapkan segalanya. Cek tiket, cek barang bawaan, jangan lupa juga kuota ya, karena sekarang serba online apa-apa. Yang pakai kendaraan pribadi, cek kondisi kendaraan kalian, kira-kira fit nggak untuk dibawa jauh. Jangan lupa juga isi bensin full tank, siapkan juga obat-obatan pribadi. Jangan lupa juga kalau mau jalan, cek Google Maps-nya. Kiranya jalan yang akan kita tuju ini macet, ya kita bisa cari alternatif jalan lain. Nah, aku mau dengar nih dari kalian yang pada saat kejadian Brexit itu terjadi dan kalian ada di lokasi kejadian. Aku mau dengar juga pengalaman kalian di kolom komentar. Oh iya, yang aku share ini adalah kemacetan terparah di Indonesia. Nah, ternyata kemacetan parah di dunia ini juga pernah terjadi, yaitu di Prancis. Kemacetan terpanjang sepanjang sejarah kemacetan di dunia itu sepanjang 175 km. Nah, kalian tertarik nggak untuk aku bahas kemacetan terparah ini? Kalau misalnya kalian tertarik, boleh komen di kolom komen. Nah, itu dia sharing cerita kali ini. Mudah-mudahan info yang tadi aku bawakan ini membawa manfaat buat kalian. Dan aku minta maaf kalau ada kesalahan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Dan semoga Idul Fitri kali ini membawa kenangan yang indah untuk kalian dan keluarga. So, I'll see you again on my next video. Bye-bye.